Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kita lanjutkan daripada ngaji Hayatus Sahabah. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jihadi bima bu'itha bihi min ad-da'wati ila Allah jalla wa 'ala. Wa akhraj al-Bukhari 'an al-Miswar ibn Makhramah wa Marwan qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في هذا الباب في الأخلاق المفضية إلى هداية الناس وفيه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن أمر الله وعند الطبراني عن المسور ومروان مرفوعا يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن الله أظهرني عليهم وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة كذا في كنز العمل وهكذا أخرجه ابن إسحاق من طريق الزهري وفي حديثه فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة هذا في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. Keteguhan hati Rasulullah SAW di sini israr. Israr itu kalau untuk kebaikan keteguhan, tegen. Kalau dia untuk maksiat, kalau ada orang disebut asarul alal maksiat, berarti dia tuh keras kepala, terus-terusan melakukan maksiat. Keteguhan Rasulullah SAW untuk berjihad, memperjuangkan apa yang beliau diutus dengannya, yaitu berdakwah, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan, telah mentakhrij dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW, beliau ketika waktu Hudaybiyah, ketika beliau berada di Hudaybiyah, beliau keluar. Kemudian setelah itu rawi menyebutkan hadis ini dengan panjang lebar, sebagaimana yang nanti akan diceritakan pada bab ini juga di dalam cerita yang menceritakan akhlak yang menghantarkan kepada manusia mendapatkan hidayah. Dan di cerita tersebut disebutkan, maka tatkala mereka seperti itu, yaitu ketika Rasulullah itu sudah sampai di Hudaybiyah, tiba-tiba datang Budail bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang. Nah, di sini disebutkan nafar. Nafar itu, kalau dalam keterangannya, nafar itu sekelompok orang yang jumlahnya 3 sampai 10 orang. Bersama sekelompok orang dari kaumnya, dari kabilah Khuza'ah. Dan mereka ini ya kabilah Khuza'ah ini yang bersama-sama Budail bin Warqa itu adalah
orang-orang kepercayaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka termasuk daripada penduduk Tihamah. Nah, Tihamah itu apa? Tihamah itu daerah, dia itu di dalam catatan kaki disebutkan nama yang untuk menyebutkan daerah daratan yang dia tuh condong menjorok ke bawah ke arah Laut Merah, dan panjangnya tuh daerahnya tuh mulai dari kota Aqobah di Yordania sampai memanjang sampai ke kota Al-Mukha di Yaman. Nah, dan yang termasuk daripada daerah yang dinamakan Tihamah ini apa? Termasuk Mekah Al-Mukarramah, Jeddah, kemudian Aqobah tadi itu masuk yang dinamakan Tihamah. Nah, Bani Khuza'ah ini termasuk daripada penduduk Tihamah. Maka Budai Barwaqa ini berkata, sesungguhnya aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay. Mereka ini udah singgah di di spot-spot mata air di Hudaybiyah, dan mereka itu membawa anak-anak dan juga perempuan. Mereka itu hendak memerangi engkau ya Rasulullah, mau memerangi kamu dan mau menghalangimu dari Baitullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya kami ini enggak datang untuk memerangi seorang pun, akan tetapi kami datang sekarang ini mau umroh. Dan kaum Quraisy ini mereka ini udah jadi lemah, udah melemah dengan sebab perang, dan mereka sudah merugi gara-gara perang, karena di masa-masa itu emang sering perang Quraisy ini. Maka jikalau mereka mau, aku bisa kasih mereka tenggat waktu. Maksudnya apa? Bisa gencatan senjata. Kemudian setelahnya mereka bisa membiarkanku untuk berdakwah kepada orang lain, maksudnya kepada orang selain mereka, kepada orang-orang Arab selain pada mereka. Maka jikalau aku menang, ketika aku dakwah kepada orang Arab, kok ternyata aku menang. Kalau mereka mau, orang-orang Quraisy tadi itu masuk agama yang orang-orang masuk, yaitu agama Islam, mereka bisa masuk Islam juga, ikut-ikut masuk Islam juga. Dan kalau mereka nggak mau masuk Islam pun, mereka bisa seenggaknya memulihkan diri terlebih dahulu, baru mereka perang denganku. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau untuk menerima gencatan senjata ini, maka demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh aku akan perangi mereka, perangi mereka untuk memperjuangkan urusanku ini, yaitu agama Islam, sampai leherku ini terputus. Itu kata Rasulullah SAW. Dan sungguh pasti urusan Allah pasti akan tembus, maksudnya akan terlaksana. Bahwasannya agama ini akan tersebar, itu pasti sudah akan terlaksana. Dan menurut riwayat Imam Tabrani dari Al-Miswar dan juga Marwan secara marfu, disebutkan Rasulullah SAW itu mengatakan, celaka kaum Quraisy ini. Mereka ini sudah dimakan oleh peperangan. Maksudnya mereka ini habis dihabisi karena peperangan. Kenapa kok mereka nggak mau membiarkan aku dan bangsa-bangsa untuk berdakwah kepada bangsa Arab yang lain? Kalau bangsa Arab itu nantinya kok menang melawan aku, maka itu yang mereka inginkan. Kemudian, dan kalau Allah SWT ternyata membuatku memenangkanku melawan bangsa Arab, maka mereka kaum Quraisy itu bisa ikut masuk Islam semua. Dan jikalau mereka nggak mau nerima penawaran gencatan senjata ini, maksudnya jikalau mereka nggak mau menerima, maksudnya nggak mau masuk Islam, mereka bisa berperang ketika mereka udah punya kekuatan, maksudnya ketika udah pulih.
udah pulih, sama Rasulullah dikasih masa. Mereka udah pulih baru pulang sama aku. Sekarang tuh mereka lagi habis-habisan tuh, lagi habis pulang balik wis lagi sekarat lah istilahnya. Nah, sama Rasulullah mau dikasih tenggat waktu supaya mereka ini bisa memulihkan diri dulu. Rasulullah dakwah ke bangsa-bangsa Arab yang lain dulu. Udah selesai baru Rasulullah ngurus Quraisy. Nah, seperti itu kata-kata Rasulullah. Apa yang dipikirkan oleh kaum Quraisy? Demi Allah, aku tidak akan berhenti untuk berjihad kepada mereka. Maksudnya berjihad, berjuang melawan mereka untuk memperjuangkan apa yang Allah utus aku dengannya, sampai Allah memenangkanku atau leher ini terputus terlebih dahulu. Begitulah disebutkan dalam kitab Kanzul Amal. Dan begitulah Imam Ibnu Ishaq telah meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Imam Az-Zuhri, dan di dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah bersabda, apa yang dipikirkan kaum Quraisy? Maka demi Allah aku tidak akan berhenti untuk berjihad memperjuangkan apa yang Allah utus aku dengannya sampai Allah memenangkanku atau leherku ini terputus terlebih dahulu. Begitulah dalam kitab Hidayah. Wallahu a'lam.